Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada materi perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Pada pertemuan kelima kali ini, saya akan menyampaikan topik materi perkuliahan tentang model data spasial. Nah, jadi outline materinya nanti adalah ada data raster, data vektor, kemudian vektor versus raster, kemudian ada surface. Kemudian apa itu data spasial? Jadi pada SIG data itu ada dua macam. Yang pertama data spasial dan data atribut. Jadi data spasial itu adalah data keruangan yang merupakan data yang merepresentasikan kenampakan nyata permukaan bumi, atau dengan kata lain data spasial ini adalah data berupa peta. Nah, peta atau data spasial ini ada dua macam. Yang pertama model raster dan juga model vektor. Nah, ini merupakan model vektor ya. Jadi data vektor adalah data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. Nah, ini merupakan data yang sangat baik yang digunakan untuk merepresentasikan fitur-fitur seperti jaringan jalan, gedung, rel kereta, dan letak koordinat. Nah, selain ketiga bentuk dasar ini tadi, data vektor juga dapat direpresentasikan menggunakan TIN atau Triangular Irregular Network. Nah, ini berupa poin, line, dan ini poligon. Nah, kemudian untuk model data raster ini merupakan data yang berbasis sel, pixel ya, seperti pada hasil foto satelit atau model data ketinggian atau digital elevation model atau DEM. Nah, jadi secara sederhana data raster ini merupakan tabel raksasa di mana setiap pixel mempunyai nilai antara 0 sampai 255. Nah, nilai ini dapat digunakan untuk merepresentasikan ketinggian, suhu, dan lain-lain. Nah, model data raster ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan data dengan variasi yang kontinu, seperti ketinggian atau suhu. Nah, jadi kalau data spasial menggunakan data raster ini, jika dia di zoom in sampai besaran tertentu, nah gambar yang ditampakkan itu akan seperti pecah-pecah seperti itu. Nah, ini model data raster contohnya. Nah, untuk ini average air temperature atau temperatur udara. Kemudian ini digital elevation model untuk menggambarkan lereng atau ketinggian. Nah, ini raster versus vektor. Jadi kalau pada peta vektor ini penampakannya seperti ini yang titik, ini yang garis, ini yang poligon atau area. Kemudian pada raster ini dibagi menjadi kotak-kotak atau grid wilayahnya. Nah, kemudian ini perbedaan di antara keduanya. Nah, pada data vektor ini memiliki kelebihan yaitu lebih efisien dalam ruang penyimpanan, kemudian memiliki resolusi spasial yang tinggi. Jadi kalau dia diperbesar itu gambarnya tidak akan berpecah-pecah. Jadi seperti gambar kalau misalnya kita menggambar di Corel. Nah, itu hasil gambarnya adalah versi vektor. Nah, kemudian representasi grafis data spasialnya sangat mirip dengan peta garis buatan manusia, tetapi transformasi koordinat dan proyeksinya tidak sulit dilakukan. Nah, sedangkan pada data raster ini memiliki kelebihan yaitu struktur datanya sederhana, kemudian mudah dimanipulasi dengan fungsi matematis sederhana, kemudian teknologi yang digunakan itu cukup murah, overlay data raster dengan data inderaja ini penginderaan jauh atau remote sensing. Nah, itu mudah dilakukan.
Nah, kemudian untuk data vektor, ini kekurangannya adalah struktur datanya kompleks, kemudian datanya tidak mudah dimanipulasi, kemudian memerlukan perangkat komputer yang lebih mahal. Nah, kemudian overlay beberapa layer vektor secara simultan memerlukan waktu yang lama. Nah, pada data raster memiliki kekurangan yaitu memerlukan ruang penyimpanan yang besar karena gambarnya harus resolusinya besar. Kalau tidak resolusinya besar, nanti kalau di zoom dia akan pecah-pecah gambarnya. Nah, transformasi koordinat dan proyeksi sulit dilakukan. Nah, kemudian lebih sulit untuk merepresentasikan hubungan topologi. Nah, ini contoh data spasial, yang ini versi vektor. Nah, ini ada garis, kemudian ada titik-titik, ini, kemudian ada area atau poligon. Nah, ini contoh peta yang raster, jadi ini dari foto satelit. Data spasial berikutnya adalah surface atau penampang. Jadi SIG tidak hanya bisa memproses peta yang berupa peta datar, tapi bisa juga peta yang menampilkan ketinggian atau elevasi. Jadi pada surface ini dia menambahkan koordinat, yaitu koordinat Z untuk menentukan tinggi atau elevasi. Nah, kemudian data yang bersifat kontinu itu dapat direpresentasikan sebagai surface, misalnya data ketinggian, data curah hujan, data tekanan penduduk, data kepadatan penduduk, data tingkat kejahatan, dan lain-lain. Nah, kita lihat contoh pada peta di samping ini. Nah, ini adalah peta yang menunjukkan average air temperature atau rata-rata suhu udara. Nah, ini di Amerika. Nah, jadi pada ini surface ini ada perbedaan warna. Jadi warna tertentu menunjukkan ketinggian tertentu atau jumlah tertentu. Nah, kemudian metode untuk menggambarkan surface itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama DEM atau Digital Elevation Model. Nah, ini merupakan himpunan titik-titik dengan lokasi beraturan yang berdimensi X, Z dengan menambahkan informasi pada dimensi Z. Kemudian ada TIN atau Triangulated Irregular Network. Nah, ini merupakan himpunan segitiga-segitiga yang saling berdempet dan tidak bertumpuk dengan koordinat X, Y, dan ketinggian Z untuk setiap vertex-nya. Vertex itu setiap segitiga. Kemudian yang ketiga ada garis kontur atau contour line. Ini merupakan himpunan garis-garis di mana setiap garis mempunyai ketinggian Z yang sama. Nah, garis-garis tersebut ditampilkan pada interval yang ditentukan. Nah, kemudian dalam bentuk digital, terminologi digital terrain model dapat digunakan untuk menyebutkan 3 macam metode representasi di atas. Nah, kemudian ini keterangan lebih lanjut tentang DEM atau Digital Elevation Model. Nah, ini contoh DEM, jadi ketinggian ini juga warna, pakai gradasi warna. Jadi warna itu menunjukkan ketinggian tertentu. Nah, DEM adalah suatu basis data dengan koordinat X, Y, Z. Nah, digunakan untuk merepresentasikan permukaan tanah secara digital. Nah, data elevasi digital ini disimpan dalam format pixel grid, ya, pada format data raster. Setiap pixel mempunyai nilai elevasi yang mewakili ketinggian titik di permukaan bumi. Nah, grid ini merupakan format data raster dari Esri yang dapat digunakan untuk menyimpan data DEM. Esri ini adalah satu perusahaan yang dia memproduksi ArcGIS, ya. Nah, kemudian data DEM ini berasal dari foto udara, kemudian juga citra satelit. Nah, kemudian kalau TIN atau Triangulated Irregular Network, nah ini merupakan model data topologi berbasis vektor yang digunakan untuk merepresentasikan rupa bumi. Jadi perbedaannya
tin dengan dem tadi, kalau dem berbasis raster, ini berbasis vektor. Nah, tin merepresentasikan bentuk permukaan bumi yang diperoleh dari titik-titik sampel yang tersebar secara teratur dan feature break line, serta membentuk jaringan segitiga tidak beraturan yang saling berhubungan. Masing-masing segitiga terdiri dari 3 vertex yang mempunyai koordinat lokasi X, Z, dan Z. TIN merupakan DED atau Digital Elevation Data yang disimpan dalam format vektor. Sehingga untuk mendapatkan DEM, maka TIN harus dikonversi dari format vektor ke format raster. Nah, ini contoh TIN. Nah, TIN akan menghasilkan informasi yang padat pada daerah yang kompleks dan informasi yang jarang pada daerah yang homogen. Nah, kemudian triangle ini selalu mempunyai 3 node dan biasanya mempunyai 3 tetangga triangle. Namun, triangle di pinggir biasanya hanya mempunyai 1 atau 2 tetangga. Nah, ini kita lihat di sini. Triangle A ini node-nya adalah 1, 5, 9. Nah, dia mempunyai tetangga yaitu B dan C. Jadi tetangga ini adalah yang bersinggungan, segitiga yang bersinggungan dengan triangle yang bersangkutan. Nah, ini data-data bisa dibaca di sini. Jadi triangle dan ini node-nya, kemudian ini tetangganya. Nah, kemudian garis kontur atau contour line. Nah, garis kontur adalah garis yang menghubungkan lokasi-lokasi berbeda yang berada pada ketinggian yang sama. Nah, jika dua lokasi dihubungkan oleh garis kontur yang sama, maka dapat dipastikan kedua lokasi tersebut memiliki ketinggian yang sama. Jadi kita lihat garis-garis di sini. Nah, garis-garis ini menunjukkan ketinggian yang sama. Oke, kemudian untuk cara menggambarkan surface, itu sendiri kita bisa menggunakan toolkits ya, seperti ArcGIS, QuantumGIS, dan lain-lain sebagainya. Oke, demikian penjelasan saya kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.